Ramadan datang, tapi kok hati gue biasa aja ya? Nggak excited, nggak sedih. Kalau lo lagi ngerasa gitu, video ini bukan buat lo skip. Justru ini buat lo. Jujur deh, di medsos, semua orang udah mulai pasang mode sufi. Postingan isinya, marhaban ya Ramadan, counting days to Ramadan. Atau mulai bermunculan sound kayak, sementara itu kepala lo isinya cuma, aduh, lambung gua aman gak ya? Jam tidur berantakan lagi. Atau tentang budget bukber alumni SD sampai SMA yang bakal bikin rekening lo kritis. Iya kan? Lo ngerasa diri lo tuh kayak sisa-sisa setan yang telah dikurung. Lo ngerasa munafik karena harus ikut euforia yang lo sendiri gak ngerasain getarannya. Akhirnya apa? Lo makin jauh, makin minder, dan makin males buat nyambut Ramadan. Nah, sebelum lo makin overthinking dan ngerasa bakal masuk neraka jalur prestasi, kita harus tahu dulu kenapa mesin iman lo bisa sedingin itu. Analogi gampangnya gini, hati kita itu kayak mesin motor. Kalau tiap hari lo pakai buat ngebut urusan dunia, kerja terus sampai tipes, gibahin atasan pakai second account, sampai begadang, cuma buat nonton drama yang gak nambah saldo rekening. Ya wajar, pas disuruh nanjak di jalur spiritual, mesinnya overheat alias mati rasa. Di dalam Al-Quran, Allah udah kasih diagnosanya dalam surat Al-Hadid ayat 16. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Coba perhatiin ayat itu. Disebutkan bahwa hati kita akan menjadi keras dengan semua hal yang udah kita lalui. Hati kita keras karena terlalu lama asik sama dunia tanpa jeda. Kita tuh mati rasa karena kita nganggep Ramadan itu beban administrasi tahunan, bukan diskon besar-besaran dari langit. Kita lebih takut nggak bisa beli baju lebaran daripada nggak dapat ampunan. Itulah kenapa sinyal spiritual kita lemah. Kita terlalu sibuk sama tamu-tamu dunia, sampai pas tamu agung mau datang, hati kita masih berantakan banget sama sampah-sampah ambisi yang gak ada habisnya. Oh iya, gue jadi inget tentang kisah seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar. Kisahnya keren banget dan relate banget sama topik yang lagi kita bahas. Dulu beliau itu pemabuk berat, hidupnya hancur. Pada suatu ketika, putrinya meninggal. Malik bin Dinar malah makin larut dalam kemaksiatan karena rasa sedih yang mendalam. Suatu malam, setelah dia tertidur dalam keadaan mabuk, dia bermimpi bertemu ular raksasa. Gak ada yang bisa nolongin dia. Hanya putrinya lah yang bisa mengusir ular raksasa itu dalam mimpinya. Setelah mengusir ular itu, putrinya lalu duduk di pangkuan Malik sambil membacakan surat Al-Hadid ayat 16. Gak lama Malik kebangun dalam keadaan gemeter dan nangis. Dia mutusin untuk bertaubat total. Dia gak nunggu jadi suci buat balik ke Allah. Dia datang dengan segala kehancurannya, dengan segala kedinginan hatinya. Dan sisa ceritanya, beliau jadi ulama besar kayak yang udah kita tahu sekarang. Artinya apa? Allah gak butuh lo datang dalam keadaan pakai dasi dan rapi. Allah pengen lo datang meskipun lo lagi berdarah-darah karena dosa. Rasa hambar lo hari ini adalah cara Allah bilang, hatimu udah capek sama dunia, yuk istirahat di bulanku. Nah, masalahnya kalau rasa biasa aja atau mati rasa ini lo pelihara sampai hari pertama puasa, gua jamin Ramadan lo bakal lewat gitu aja. Lo cuma dapat lapar, haus, dan emosi doang. Rugi bandar bro. Ibarat mesin motor yang udah setahun mati, gak bisa langsung lo bawa balapan. Lo harus manasin mesinnya dulu. Sama kayak ngadepin Ramadan, lo harus manasin mesin imannya dulu biar sanggup lo bawa selama Ramadan. Terus gimana caranya manasin mesin iman yang udah dingin ini biar nggak kaget pas dengar azan maghrib pertama? Ini 4 cara praktisnya. Pertama, fake it till you make it. Maksudnya gimana sih? Jadi
Iman itu nggak selalu otomatis. Kadang harus lu pancing. Kalau hati belum seneng, gerakin badan lu duluan. Mulai pegang Quran lagi, baca 1 ayat aja. Meskipun otak lo masih mikirin deadline kantor, gak apa-apa, gerakin dulu badannya, biar hatinya panas belakangan. Selat terus motornya sampai hidup. Kedua, audit visual. Puasa mata dari sekarang. Hati itu cerminan dari apa yang lo lihat. Kalau explore lo isinya cuma flexing dan drama, hati lo bakal penuh sampah. Coba mute atau unfollow sementara hal-hal yang bikin lo ngerasa dunia itu segalanya. Kasih ruang kosong di mata lo, biar cahaya Ramadan bisa masuk. Ketiga, set goal rakyat jelata. Jangan sok idealis mau khatam 30 juz kalau sholat 5 waktu aja masih freelance. Set 1 target kecil yang lo butuh banget. Misalnya, gua mau sholat subuh tepat waktu selama Ramadan. Fokus di situ aja dulu. Keberhasilan kecil bakal bikin lo semangat buat target yang lebih gede. Terakhir, datang apa adanya. Ini poin paling penting. Jangan nunggu bersih baru mau ibadah. Ramadan itu laundrynya Allah. Lo datang kotor, bau dosa, kusut, datang aja. Masuk Ramadan apa adanya. Serahin urusan nyuci hatinya ke Allah lewat puasa dan sujud lo. Allah itu suka sama pendosa yang mau balik daripada orang soleh yang ngerasa gak butuh ampunan. Ramadan itu bukan kompetisi siapa yang paling kinclong di media sosial. Ramadan itu perjalanan lo balik ke rumah, meskipun lo dalam keadaan babak belur karena urusan dunia. Jadi, buat lo yang ngerasa hatinya masih dingin hari ini, yuk absen di kolom komentar. Kita buktiin kalau lo gak sendirian dan kita berjuang bareng-bareng. Ingat, Allah gak minta lo jadi sempurna. Allah cuma minta lo buat dateng. Sampai ketemu di Ramadan nanti dengan versi diri lo yang lebih jujur. Wassalamualaikum, peace out.